Halo Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Ya, siang menjelang sore. Jadi seperti yang sudah kita perkenalkan, ya, seperti yang sudah Ibu perkenalkan waktu hari Senin, ya, mungkin kalian sudah Ibu berikan situs websitenya. Kalau kalian melihatnya, ya, dengan bersama, di sana juga sudah Ibu sampaikan tentang peraturan-peraturan bagaimana sistem penilaian Ibu, ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita mulai dengan materi anak-anak, ya. Tapi materinya masih yang sebatas pengenalan dulu, ya, masih tentang sebatas pengenalan dulu tentang kimia anak-anak, ya. Jadi sempat tadi Ibu dapat chat seperti ini. Ibu mohon maaf saya belum dapat kimia, Bu. Dulu buku saya jadi satu soalnya. Kimia, fisika, biologi itu jadi satu. Iya, Ibu paham. Kimia, fisika, biologi itu jadi satu, nah, di IPA terpadu. Tapi tanpa kalian sadari, dulu kalian sudah belajar kimia. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena dulu kalian sudah belajar tentang yang namanya dulu kalian udah belajar tentang yang namanya perubahan-perubahan kimia. Bagaimana sifat-sifat kimia, bagaimana sifat-sifat fisika. Ya, itu kalian sudah berubah. Ya, sudah kalian pelajari dulu sebenarnya tanpa kalian mungkin menurut kalian itu adalah materi tentang pembelajaran biologi kah atau pelajaran fisika, padahal sebenarnya itu adalah kimia anak-anak, ya. Jadi kalau dijelasin seperti itu. Nah, jadi pada subbab pertama ini yang kita bahas itu adalah tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Nah, perubahan materi dan pemisahan campuran. Materi di sini ya anak-anak, ya. Materi di sini ini bukan maksudnya materi pembelajaran, tidak. Ya, materi di sini adalah sesuatu yang dapat memiliki massa, ya. Itu merupakan sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati suatu ruangan. Contohnya, kalian ambil air. Kalian tuangkan air itu ke dalam satu gelas. Dan tuangkan air ke dalam gelas biasa, gelas apapun itu. Kalau air itu memenuhi ruangan yang ada dalam gelas tersebut, berarti dia disebut sebagai materi. Ya, itu artinya dia materi. Terus sekarang, kalian timbang gelas yang berisi air itu, apakah beratnya bertambah atau beratnya menetap? Otomatis beratnya akan bertambah. Apabila benda atau sesuatu benda A dimasukkan ke benda B dan benda B itu akan berubah dari tidak memiliki berat menjadi memiliki berat, yang tadinya tidak memiliki, yang tadinya masih kosong sekarang sudah penuh, itu disebut sebagai suatu materi. Ya anak-anak, ya. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Itu disebut sebagai materi. Ya, paham ya? Jadi materi dalam ilmu kimia itu bukan lagi pembelajaran, tidak. Ya, kalau kalian dulu mungkin sering dengar materi itu adalah pelajaran. Iya, dulu anak-anak, ya. Materi itu adalah pembelajaran, itu dalam bahasa lain anak-anak, ya. Tapi kalau dalam ilmu kimia, materi itu artinya segala sesuatu yang dapat memiliki massa dan menempati ruang. Ya, itu materi sesungguhnya anak-anak, ya. Nah, berikutnya di sini untuk yang namanya materi nanti kita akan bahas, ya, mungkin dulu di SMP belum dijelaskan materi itu bagaimana, kenapa? Karena dulu di sana masih istilahnya pengenalan saja anak-anak, ya. Jadi sekarang di SMK kalian belajar lebih mendalam lagi, ya. Jadi yang kita pelajari sekarang materi itu bagaimana, pemisahannya bagaimana. Apa saja sih pemisahan-pemisahan materi? Bagaimana perubahan-perubahan materi itu yang akan kita pelajari anak-anak, ya. Jadi kita belajarinya secara bertahap anak-anak, ya. Nah, di sini perubahan materi. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebelum kita memasuki perubahan materi, kita harus mengenal yang namanya materi. Ya, anak-anak, ya. Tadi Ibu sudah sampaikan materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya massa itu artinya berat nanti dia, ya. Kalau dia beratnya sudah bertambah, massa dia nanti di sana, ya.
Terus apabila dia yang tadinya tidak dapat memenuhi ruangan atau ruangan itu kosong terus diisi suatu benda ke dalamnya, baik pada cair maupun gas ke dalamnya, dan dia memenuhi ruangan tersebut, berarti dia disebut sebagai suatu materi. Ya, jadi secara umum yang namanya materi dia dapat dibedakan menjadi 3 macam atau dapat diklasifikasikan menjadi 3 anak-anak. Ya, ada materi dalam bentuk padat, cair maupun gas. Nah, di sini baik materi yang memiliki bentuk padat, cair, atau gas, mereka sama-sama menempati suatu hal tertentu atau memiliki perubahan-perubahan tertentu. Mungkin dulu pas SMP kalian sudah belajar tentang perubahan dari padat ke cair, cair ke padat, gas ke cair, dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin sudah kalian pelajari dulu ya anak-anak ya. Jadi, kita lanjut lagi. Untuk yang namanya materi, itu secara umum dia dapat dibagi menjadi 2 macam. Apa saja? Yang pertama, ada yang disebut zat tunggal, anak-anak. Zat tunggal, apa itu zat tunggal, Bu? Zat tunggal itu merupakan suatu zat yang dimana dia tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Itu yang disebut sebagai zat tunggal. Ya, anak-anak ya. Jadi dia udah kecil banget partikelnya, udah sangat-sangat kecil partikelnya. Mau dibagi berapapun dia nggak bisa karena dia sudah paling sederhana. Itu namanya zat tunggal. Nah, di sini zat tunggal ini ternyata ada 2 jenis anak-anak. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, zat tunggal ini ada 2 jenis. Yang pertama ada yang disebut sebagai unsur dan yang kedua ada yang disebut sebagai campuran nanti. Ya, anak-anak ya. Untuk yang namanya unsur, nah seperti yang kalian lihat pada slide ini, nah di sini ada yang disebut sebagai unsur kimia. Ini gambar unsur kimia. Kalau anak-anak tahu, ini disebut sebagai tabel periode unsur. Dulu di buku paket kalian, ya buku paket SMP kalian, baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, yang membahas tentang perubahan materi, ini sudah tertera di dalamnya anak-anak ya, cuma dia nggak berwarna aja dulu ya. Ini namanya sistem periode unsur atau tabel periode unsur. Unsur itu apa sih, Bu? Unsur itu sama pengertiannya anak-anak. Unsur itu merupakan bagian dari zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ya, itu yang disebut sebagai unsur. Nah, di sini unsur itu perlu kalian ketahui anak-anak. Mungkin kalian dulu pernah dengar istilah sulfur. Sulfur itu kalau ditulis lambangnya akan berbeda. Ya, bukan C dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti untuk mengetahui kalau sulfur itu nanti lambangnya apa sih, Bu? Nah, untuk memahami itu bisa kalian lihat dalam tabel periode unsur seperti ini anak-anak. Nah, mumpung kita bahas tabel periode unsur, mulai sekarang Ibu mewajibkan kalian untuk memiliki tabel periode unsur. Baik itu kalian print sendiri tabelnya, kalian dapatkan dari internet, maupun kalian beli tabelnya. Tabelnya ini murah anak-anak, ada yang ukuran kecil yang bisa kalian bawa kemana-mana. Itu harganya cuma 1.500, paling murah. Paling mahal cuma 2.500, sudah paling gede dah tuh dapatnya itu. Nah. Ya, itu di mana saya beli, Bu? Kalian cukup beli di toko-toko buku atau di ATK anak-anak. Ya, toko ATK, alat tulis kantor anak-anak. Pasti ada kok. Ditanyain aja, Bu, ada nggak sih tabel periode unsur? Kalau nggak tahu sistem periode, tahu punya nggak, Bu, di sini? Coba aja. Ya, pasti ada yang beli anak-anak ya. Nah, jadi nanti silakan dilihat seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini yang disebut sebagai unsur. Unsur itu secara umum dia hanya terdiri dari satu simbol anak-anak. Satu simbol atau satu huruf kapital. Ya, ini kalian perhatikan di sini. Kalau di sini ada simbol H, H besar, ya, simbol H besar, ini disebut sebagai helium. Ya, ini adalah lambang unsur dari senyawa helium.
Ya, nih. Helium dilambangkan dengan huruf H besar. Ya. Terus, intinya unsur itu terdiri dari satu huruf kapital, itu intinya. Nah, jadi di sini kita membahas sedikit ciri-ciri unsur itu yang mana, ciri-ciri senyawa itu yang mana. Kenapa antara unsur dengan senyawa nanti kalian bingung? Ya, ini tabel periode unsur. Jadi seluruhnya yang ada di sini ini merupakan unsur. Bu, tadi Ibu bilang unsur itu terdiri dari satu huruf kapital. Kok saya jadi bingung sekarang? Dengerin dulu. Secara umum, unsur itu terdiri dari satu huruf kapital. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dalam satu tabel periode unsur itu memiliki lambang unsur yang sama, ya, ada huruf kapital yang sama, dia akan ditambahkan dengan huruf kecil lagi. Ya, jadi apabila misalkan sekarang kalian ketemu di sini RB. Kalau misalkan kalian ketemu di sini simbol satu huruf kapital, satu huruf kecil, itu nanti juga disebut sebagai unsur. Jadi unsur itu punya dua ciri anak-anak. Ya, pertama, dia terdiri dari satu huruf kapital saja, unsur namanya. Tapi kalau terdiri dari satu huruf kapital, satu huruf kecil, itu juga namanya unsur. Ya, unsur juga namanya. Berbeda nanti dengan yang namanya senyawa. Ya, oke, kita bahas nanti. Jadi, Ibu wajibkan kalian untuk memiliki yang namanya tabel periode unsur. Ya, anak-anak ya. Berikutnya, senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa merupakan penggabungan dari berbagai macam unsur yang dapat berikatan antara satu dengan lainnya. Ya, jadi senyawa itu dia bisa berikatan antara satu dengan lainnya. Kalau dia sudah memiliki massa yang sama, nomor massa atau nomor atomnya sama dan mampu berikatan satu sama lainnya melalui suatu reaksi ikatan kimia, ada penambahan atau pengurangan yang disebut sebagai reaksi redoks, reduksi oksidasi, artinya bertambah berkurang satu senyawa. Nah, nanti dibahas tuh belakangan ya, biar nggak pusing otaknya. Ya, dibahas belakangan. Itu dia dapat membentuk senyawa yang baru. Misalkan NaCl. Ya, Na. N-nya huruf besar, A-nya huruf kecil. Kalau N huruf besar, A huruf kecil digabung menjadi Na, apakah dia menjadi satu unsur atau tidak? Jawabannya jelas dia menjadi satu unsur karena N huruf kapital, A huruf kecil. Jadi Na itu artinya natrium. Dia merupakan satu unsur. Ya, satu unsur dia. Masih unsur namanya. Nah, terus sekarang ada istilah Cl. C-nya huruf kapital, L-nya huruf kecil. Ya, C huruf kapital, L-nya huruf kecil. Berarti, apakah dia termasuk ke dalam unsur atau tidak? Jelas, dia masuk ke dalam unsur. Kenapa? Karena ada satu huruf kapital, ada satu huruf kecil. Udah? Berikutnya sekarang, apabila unsur Na digabung dengan unsur Cl, ya, bergabung menjadi NaCl, ya kalau gitu. Kalau dia bergabung menjadi NaCl, apa yang terjadi? Apakah dia masih disebut sebagai unsur atau tidak? Jawabannya sudah pasti tidak. Kenapa? Dia sudah berubah menjadi suatu senyawa karena dia sudah mau berikatan, saling mengisi, atau dalam keadaan standar satu sama lainnya. Ya, jadi kalau nanti anak-anak ketemu dengan istilah satu huruf kapital, satu huruf kecil, satu huruf kapital, satu huruf kecil lagi, itu disebut sebagai senyawa, bukan unsur lagi anak-anak. Ya, jadi kalau senyawa itu dalam satu kata itu
Ada 2 huruf kapital, 2 huruf kecil, atau 2 huruf kapital, 1 huruf kecil. Pokoknya kalau huruf kapitalnya sudah lebih dari 1 dan huruf kecilnya lebih dari 1, itu namanya senyawa. Ya, anak-anak ya. Aduh Bu, ribet contohnya kayak gimana? Nih, contohnya. Ya, nih. Jadi ini yang Ibu sebutkan tadi. Nah, ini ada NaCl. Itu artinya natrium klorida atau nama lainnya adalah garam dapur, anak-anak. Ya. Jadi gini, yang namanya unsur itu adalah satu huruf kapital. Nih, kalau dia satu huruf kapital saja, ya anak-anak ya, ini ada disebut sebagai unsur helium atau hidrogen. Ya, ini hidrogen anak-anak. H besar bisa disebut sebagai helium atau hidrogen. Terus O besar atau O kapital itu disebut sebagai oksigen. Kalau kita gabung dan di tengah-tengahnya ada angka 2, di mana dapat angka 2? Angka 2 didapat dari proses reduksi. Ini kita belum belajar di sini anak-anak ya. Belum pelajari di sini. Nanti belakangan kita belajar biar nggak ribet. Biar nggak ribet ya anak-anak. Sorry. Jadi kalau sudah ketemu satu huruf kapital, itu namanya unsur. Ini satu unsur, ini satu unsur. Jadi satu unsur ditambah dengan satu unsur lainnya bukan menjadi unsur lagi, tetapi sudah menjadi suatu senyawa. Senyawa apa? Senyawa hidrogen dioksida. Kok bisa di, Bu? Di, ada kata dua. Nah. Ya, kalau di sini ada angka 2 itu disebut sebagai di. Sehingga namanya adalah hidrogen dioksida. Kok bisa ada kata ida, Bu? Nanti belajar di belakangannya nanti. Ya, Nak ya. Terus berikutnya di sini. Itu namanya senyawa. Jadi, itu namanya senyawa, Nak ya. Ini sekarang di bawahnya lagi ada NH3. Jadi, kalau N itu juga unsur. N saja unsur, H saja unsur. Adakah unsur yang simbolnya 2 lambang huruf kapital? Tidak ada. Unsur itu hanya terdiri dari 1 huruf kapital dan juga 1 huruf kecil. Ya, 1 huruf kapital atau 1 huruf kapital dengan 1 huruf kecil itu saja unsur. Ya, anak-anak ya. Tapi kalau kalian sudah menemukan penggabungan-penggabungan seperti ini, ya, itu disebut sebagai senyawa, bukan lagi disebut sebagai unsur. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, berikutnya kita akan bahas tentang yang namanya campuran. Nah, campuran di sini bagaimana? Campuran di sini dia secara umum dapat dibedakan menjadi 2 macam, anak-anak. Ada yang disebut dengan campuran homogen, ya. Ada juga yang disebut sebagai campuran heterogen. Homo, tahu kan homo? Homo itu satu jenis, ya anak-anak ya. Homo itu satu jenis. Jadi segala sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam satu benda dan dicampur dengan benda lainnya dan dia terlarut secara sempurna, maka itu disebut sebagai campuran homogen. Ya, campuran itu artinya penggabungan dari berbagai macam senyawa, ya, penggabungan berbagai macam senyawa. Ya, jadi senyawanya itu nggak sembarangan, hanya senyawa-senyawa tertentu saja yang bisa dicampur anak-anak ya. Paham? Nah, berikutnya, campuran homogen itu campuran yang terlarut. Jadi kita nggak bisa bedain. Ya, campuran A dengan campuran B itu kita nggak bisa bedain sama sekali. Itu campuran homogen. Beda halnya dengan campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu artinya campuran yang bisa kalian bedakan ya atau kita bedakan. Contoh campuran homogen. Campuran homogen air. 1 gelas air dicampur dengan 1 sendok gula atau 1 sendok garam. Kalian campur jadi satu. Campur aduk jadi satu. Lihat kelarutannya. Bisakah kalian membedakan
mana gula, mana garam, mana air. Tidak. Kita tidak bisa membedakan. Kalau kalian lihat dari gelas tuh nggak bisa kita bedain, oh ini gulanya, oh ini garamnya, oh ini airnya, nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah larut menjadi satu. Itu namanya campuran homogen. Ya, itu campuran homogen dia. Dan bisa kok Bu, saya bedain, saya rasain aja. Itu bukan lagi garam, bukan lagi gula, bukan lagi air. Sudah penggabungan dari air dengan zat lainnya. Misalkan air dengan gula kalian campur jadi satu, sudah air gula namanya. Bukan air lagi, bukan gulanya lagi. Mana kalian bisa merasakan di lidahnya? Oh ini gulanya, oh ini airnya. Nggak bisa, semua sudah larut di dalam. Ya anak ya? Paham ya? Nah, terus berikutnya, kalau campuran yang heterogen, campuran yang gampang sekali secara gamblang bisa kita bedakan. Mana yang disebut dengan zat A, mana disebut dengan zat B. Contoh lagi, air sama minyak. Air. 1 gelas air, kalian taruh minyak, kalian masukkan minyak 1 sendok. Terus kalian campur jadi 1. Larutkah dia? Ya. Larutkah? Atau minyaknya mengendap ke atas atau mengendap ke bawah? Ya, bisa. Intinya bisa kalian bedakan. Jadi kalau minyak sama air kalian campur, minyak dengan air sampai kapanpun mereka tidak akan menyatu. Kenapa? Karena yang namanya minyak dengan air, mereka memiliki kelarutan yang berbeda. Ya, Nana ya, mereka termasuk ke dalam campuran yang heterogen. Bisa kita bedakan, oh yang di atasnya ngambang-ngambang itu air, minyaknya, yang di bawahnya tuh airnya, bening tetap gitu. Ya, sama seperti pasir. Kalian campur dengan yang namanya air, kalian aduk jadi satu. Nanti pasir itu akan mengendap di bawahnya. Bawahnya pasir, atasnya air. Bisa kalian bedakan? Heterogen namanya. Misalkan lagi contoh satu kelas. Dalam satu kelas ini ada cewek, ada cowoknya. Kalau dalam satu kelas ada cewek, ada cowoknya, berarti itu namanya kelas yang heterogen. Bisa dibedakan, oh ini ceweknya, oh ini cowoknya. Yang pakai rok cowok, oh nggak mungkin. Ya nggak mungkin yang pakai rok itu cowok. Itu bisa dibedakan, itu namanya campuran heterogen. Terus berikutnya campuran yang homogen, kalau dalam satu kelas itu cewek aja isinya, homogen namanya. Kalau dalam satu kelas cowok saja isinya, homogen juga namanya. Ya, itu disebut sebagai campuran. Paham ya? Nah. Nah, ini dia, Anak. Ya, ini contohnya lagi. Contohnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, Anak ya, ini baru gambarnya. Ini campuran yang homogen, campuran yang memang sudah tidak bisa lagi kita bedakan. Ya, contohnya kayak sirup ini, Anak. Sirup kalian tambahkan air, kalian aduk jadi satu, jadinya apa? Air sirup. Seperti ini. Nggak bisa kalian bedakan mana sirupnya, mana airnya, nggak bisa. Ya, beda halnya dengan campuran heterogen. Campuran dengan minyak, dengan air. Ya, minyaknya nanti akan mengendap ke atas, ngapung ke atas. Airnya akan ada di bawah. Itu namanya heterogen. Paham ya? Nah. Terus, di sini ada yang namanya perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Jadi, unsur, senyawa, dan campuran itu sendiri bisa kalian lihat pada tabel perbedaan yang sudah Ibu sajikan di sini, anak-anak ya. Nah, di sini ada yang namanya penyusunnya, ada sifatnya, dan ada proses dari masing-masing unsur, senyawa, dan campuran itu sendiri ya, anak-anak ya. Jadi, anak-anak bisa kalian lihat sendiri, bisa kalian pelajari sendiri seperti apa perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran tersebut. Ya, berdasarkan 3 macam pembedanya, anak-anak ya. Nah, di sini kita mulai dari yang namanya penyusun dari suatu unsur. Jadi, unsur itu disusun oleh zat murni atau zat tunggal. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, zat tunggal itu zat yang tidak dapat dibedakan lagi, anak-anak. Ya, terus
dia akan terbentuk melalui suatu reaksi kimia yang bebas atau reaksi kimia biasa. Artinya nggak usah ada istilah redoks, penambahan, pengurangan, tuh nggak ada. Ya, dia terbentuk dengan sendirinya. Kalau dia sudah merasa mampu berikatan, dia akan berikatan. Kalau dia merasa tidak mampu berikatan, maka dia akan lepas. Itu zat yang terbentuk dari suatu unsur. Terus sifatnya lebih sederhana daripada suatu senyawa. Jelas, karena dia hanya terdiri dari satu bagian saja. Atau satu materi saja. Ya, anak-anak ya. Terus prosesnya tersedia di alam. Ya, segala jenis unsur yang ada dalam tabel periode unsur itu semuanya terdapat di alam tanpa kita sadari sebenarnya, anak-anak. Ya, jadi baju ini dia terbentuk dari apa? Baju ini terbentuk asal mulanya dari unsur yang digabungkan lagi menjadi senyawa. Terus digabungkan lagi dengan campuran. Nah, ini hingga terbentuklah suatu senyawa seperti ini. Dia akan terbentuk apabila dia mampu berikatan. Ketemulah baju. Segala jenis hal atau segala apapun itu yang kalian pergunakan, yang kalian lihat, yang berada di lingkungan sekitar kalian itu semua terbentuk dari unsur dulu, baru senyawa, barulah campuran, anak-anak. Ya, tanpa itu nggak ada yang namanya bentuk-bentuk seperti ini. Ya, tidak hanya bentuk saja, kita pun dalam tubuh kita pun juga ada yang namanya unsur, anak-anak. Ya, ada unsur dalam tubuh kita. Terus berikutnya tentang senyawa. Senyawa itu disusun oleh unsur-unsur. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Senyawa itu dia disusun oleh berbagai macam unsur yang mampu berikatan. Ya, yang mampu berikatan dalam keadaan yang standar. Dan dapat dipisahkan secara kimia melalui reaksi reduksi oksidasi. Belajarnya nanti itu belakangan. Ya, Nana ya. Terus berikutnya, pembeda dengan unsur dan penyusun lainnya berbeda. Kalau unsur itu cuma satu, kalau senyawa itu gabungannya. Dia bebas. Mau berikatan dengan siapapun dia bebas. Ya. Terus dia prosesnya terbentuk melalui perubahan kimia. Perubahan kimia, perubahan yang dimana dia dapat terbentuk melalui hal-hal yang baru lagi. Ya. Terus berikutnya campuran, disusun oleh beberapa zat yang mudah dipisahkan secara fisika. Nah, di sini nanti akan kita bahas, apa sih itu perubahan kimia? Apa itu perubahan fisika? Ya, perubahan yang mana sih yang dapat kembali ke bentuk semula? Dan perubahannya bagaimana yang tidak dapat kembali ke bentuk semula? Apakah fisika atau kimia? Nah, itu yang akan kita bahas pada slide berikutnya, anak-anak, atau pada pertemuan berikutnya. Ya. Terus berikutnya sifat penyusunnya masih sangat tampak dan ada. Ya, campuran akan tetap ada. Ya, dan dia terbentuk melalui perubahan yang fisika. Artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ya. Sudah? Anak-anak? Jadi demikian pemaparan dari Ibu untuk materinya. Aduh, ini Ibu lagi suaranya lagi hilang, anak-anak ya. Mohon maaf ya. Agak bengek suaranya, jadi seperti ini jadinya anak-anak ya, mohon maaf. Nah, di sini ada hal yang harus kalian kerjakan. Untuk pendalaman materi, apa yang Ibu inginkan? Nah, ini. Buatlah suatu ringkasan atau catatan kecil tentang pemahaman sendiri mengenai materi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya, dan catatan ini berisi pengertian, contoh dan gambar sederhana, tidak boleh sama dengan apa yang Ibu sampaikan kalau gambarnya. Buat gambaran sendiri atau cari gambaran tersendiri. Silahkan. Ya, Nana ya. Terus, ini dikerjakan pada buku catatan atau buku tugas kalian. Ya, nanti kalian bisa udah buat nih di buku tugas atau buku catatan kalian. Kalian isi identitas diri, buat jawabannya, silakan difoto dan dikirim di Google Classroom anak-anak ya. Ini formatnya anak-anak seperti ini ya. Jadi nama, kelas, nomor absen, tugas. Ya. Terus catatannya bagaimana? Gitu. Seperti itu anak-anak ya. Sudah? Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya karena kalian sudah
mau mendengarkan dengan baik penjelasan Ibu, jadi Ibu harapkan tidak ada yang kopas dari internet, kalian membuat ringkasan sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan anak-anak ya. Dah, sampai di sini, selamat sore dan semoga sehat selalu, semangat belajar.